Dari Zoom kah? Iya Pak, tadi saya reconnect Pak tadi Pak. Tapi recordnya tetap jalan? Masih Pak. Oke. Terus tadi saya sudah stop record. Kita akan ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Alfiana Cipangestu, kemudian ada Nada Syadja Abisa, dan juga Ramadan Prihantono. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu risk assessment. Langsung saja menuju ke pembahasannya. Nah, untuk yang pertama ada introduction. Penilaian risiko ini merupakan bagian penting dari tahap perencanaan sistem manajemen kesehatan dan juga keselamatan. Nah, HSE dalam publikasi HSG 65, Successful Health and Safety Management ini menyatakan bahwa tujuan dari proses perencanaan adalah untuk meminimalkan risiko. Nah, metode penilaian risiko ini digunakan untuk memutuskan prioritas dan untuk menetapkan tujuan guna menghilangkan bahaya dan juga mengurangi risiko. Jika memungkinkan, risiko ini dihilangkan dengan pemilihan dan desain fasilitas, peralatan, dan juga proses. Tapi jika risiko ini tidak dapat dihilangkan, risiko tersebut diminimalkan dengan pengendalian fisik atau sebagai upaya terakhir, yaitu melalui sistem kerja dan juga perlengkapan APD. Selanjutnya. Kemudian ada aspek hukum dari penilaian risiko. Tugas umum pemberi kerja kepada karyawannya dalam UU HSW 1974 bagian kedua ini menyeratkan perlunya penilaian risiko. Nah, kewajiban ini juga diperluas oleh bagian yang ketiga, yaitu kepada siapapun yang terpengaruh oleh aktivitas pemberi kerja, yaitu seperti kontraktor, pengunjung, pelanggan, atau anggota masyarakat. Nah, peraturan manajemen kesehatan dan keselamatan di tempat kerja ini biasanya jauh lebih spesifik. Nah, persyaratan di bawah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Yang pertama itu penilaian risiko ini harus cocok dan memadai, mencakup karyawan dan juga non-karyawan yang terpengaruh oleh usaha pemberi kerja. Misalnya seperti kontraktor, anggota masyarakat, pelajar, pasien, dan juga pelanggan. Yang kedua, setiap wira swasta ini harus membuat penilaian yang sesuai dan memadai dari resiko yang mereka ini terpengaruh oleh usaha dari wira swasta itu, atau mungkin yang terpapar. Kemudian yang ketiga, penilaian risiko apapun harus ditinjau jika ada alasan untuk mencurigai bahwa itu tidak lagi valid atau jika perubahan signifikan itu telah terjadi. Kemudian yang keempat, jika ada 5 atau lebih karyawan, temuan signifikan dari penilaian ini harus dicatat. Dan setiap kelompok karyawan beresiko khusus diidentifikasi. Ini tidak berarti bahwa pemberi kerja dengan 4 atau kurang karyawan ini tidak melakukan penilaian risiko. Kemudian penilaian risiko yang sesuai dan memadai itu maksudnya yang pertama harus mengidentifikasi risiko yang signifikan dan mengabaikan risiko yang sepele. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan memprioritaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mematuhi ketentuan undang-undang yang relevan. Kemudian yang ketiga, tetap sesuai dengan sifat pekerjaan dan berlaku selama jangka waktu yang wajar. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi resiko yang timbul dari atau sehubungan dengan pekerjaan. Nah, biasanya tingkat kerinciannya itu harus proporsional dengan resiko. Nah, bagian dari tugas di bawah peraturan manajemen kesehatan dan keselamatan di tempat kerja
untuk melakukan penilaian kesehatan dan keselamatan dari resiko kepada siapapun, entah itu karyawan, kontraktor, atau anggota masyarakat yang terpengaruh oleh aktivitas organisasi. Peraturan tersebut itu mensyaratkan penilaian resiko khusus seperti peraturan radiasi pion, kemudian pengendalian peraturan asbes, peraturan pengendalian kebisingan di tempat kerja, kemudian peraturan operasi penanganan manual, yang kelima peraturan kesehatan dan keselamatan, kemudian yang keenam peralatan pelindung pribadi di peraturan kerja, yang ketujuh peraturan ruang tertutup, kemudian yang ke-8 bekerja di regulasi ketinggian, 9 tatanan reformasi regulasi, 10 kontrol getaran, 11 pengendalian pimpinan, dan 12 pengendalian zat yang berbahaya bagi peraturan kesehatan. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu bentuk penilaian resiko. Nah, bentuk penilaian resiko ini ada dua. Yang pertama penilaian resiko kuantitatif. Nah, penilaian resiko kuantitatif mencoba mengukur resiko dengan menghubungkan kemungkinan resiko yang terjadi dengan kemungkinan tingkat keparahan hasil, dan kemudian itu memberikan resiko nilai numerik. Nah, metode ini digunakan dalam situasi di mana kerusakan itu sangat serius, misalnya seperti desain dan pemeliharaan pesawat atau industri petrokimia. Kemudian yang kedua bentuk penilaian resiko yang lebih umum, yaitu penilaian kuantitatif. Ini didasarkan pada penilaian pribadi dan biasanya didefinisikan sebagai tinggi, sedang, dan juga rendah. Penilaian resiko kualitatif ini biasanya memuaskan karena definisi dari tinggi, sedang, atau rendah ini digunakan untuk menentukan kerangka waktu di mana tindakan lebih lanjut itu harus diambil. Istilah penilaian resiko generik kadang-kadang digunakan dan menggambarkan penilaian resiko yang mencakup kegiatan atau peralatan kerja yang serupa di berbagai departemen, lokasi, dan atau perusahaan. Penilaian semacam itu seringkali dibuat oleh badan spesialis seperti asosiasi perdagangan. Selanjutnya, ini beberapa definisi yang sebenarnya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama ini ada hazard atau risk. Hazard ini adalah potensi suatu zat, aktivitas, atau proses untuk menyebabkan kerusakan. Nah, hazard ini memiliki banyak bentuk, termasuk bahan kimia, listrik, dan juga penggunaan tangga. Nah, hazard ini diberi peringkat relatif terhadap bahaya lain atau kemungkinan tingkat bahaya. Nah, untuk resiko itu sendiri, yaitu kemungkinan suatu zat, aktivitas, atau proses untuk menyebabkan kerusakan. Jadi, resiko ini juga terkait dengan tingkat keparahan konsekuensinya. Dan resiko ini dapat dikurangi dan bahaya dapat dikendalikan oleh manajemen yang baik. Kemudian yang kedua ada kesehatan yang buruk terkait pekerjaan. Berkaitan dengan penyakit atau fisik dan gangguan mental yang disebabkan oleh aktivitas tempat kerja. Kondisi seperti itu dapat disebabkan oleh aktivitas kerja tertentu dari individu atau aktivitas orang lain di tempat kerja. Nah, interval waktu antara paparan dan timbulnya penyakit yang lama ini bisa misalnya serangan asma. Penyakit yang mungkin singkat ini misalnya serangan asma, kemudian yang penyakit yang mungkin lama itu misalnya ada tuli atau mungkin kanker. Selanjutnya yang ketiga ada accident. Ini menurut HSE yaitu sebagai setiap kejadian yang tidak direncanakan itu mengakibatkan cedera atau kesehatan orang yang buruk, kerusakan atau bahkan kerugian untuk properti, tanaman, material, lingkungan, dan juga kerugian dari sebuah peluang bisnis.
Nah, otoritas lain ini mendefinisikan bahwa asiden itu ya kecelakaan lebih sempit dengan mengecualikan peristiwa yang tidak melibatkan cedera atau kesehatan yang buruk. Kemudian yang keempat ada nermis. Ini kejadian apapun yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Pengetahuan tentang kejadian nyaris celaka ini sangat penting karena penelitian telah menunjukkan bahwa setiap 10 kejadian nyaris meninggal di lokasi tertentu di tempat kerja, kecelakaan kecil itu akan terjadi. Selanjutnya, yaitu tujuan dari penilaian risiko. Nah, tujuan utama dari penilaian risiko itu untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan oleh organisasi, yaitu untuk mematuhi undang-undang kesehatan dan keselamatan yang relevan. Nah, dengan demikian dapat mengurangi tingkat cedera dan juga penyakit akibat kerja. Nah, tujuannya itu untuk membantu pemberi kerja atau wira swasta ini untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan, yaitu untuk mematuhi kewajiban hukum mereka berdasarkan Undang-Undang HSB 1974 atau peraturan terkait. Nah, berikut ada kategori kecelakaan. Nah, kategori utamanya ini sebagai berikut, yaitu terkena benda bergerak, kemudian terkena benda bergerak, entah itu terbang ataupun jatuh, tertabrak kendaraan yang bergerak, kemudian tersandung dan jatuh pada tingkat yang sama, jatuh dari ketinggian, terjebak oleh sesuatu yang runtuh, tenggelam atau sesak nafas, terkena atau kontak dengan zat yang berbahaya, kemudian terkena api, terkena ledakan, atau berhubungan dengan listrik, kemudian diserang secara fisik oleh seseorang, atau jenis kecelakaan lainnya, seperti kontak dengan mesin bergerak atau material yang sedang dikerjakan, kemudian dipukul terhadap sesuatu yang tetap atau tidak bergerak. Selanjutnya, kemudian poin selanjutnya yaitu resiko kesehatan. Nah, resiko kesehatan ini terbagi dalam 4 kategori. Ya, yang pertama ada bahan kimia, yaitu misalnya pelarut cat, asap knalpot, dan juga zat kimia. Nah, bahan kimia ini harus masuk ke dalam tubuh untuk dapat mempengaruhi kesehatan. Ada 3 cara bahan-bahan tersebut masuk ke dalam tubuh, yaitu yang pertama, hidung menghirup gas kimia, uap atau debu di udara. Kemudian yang kedua, kulit bahan kimia dapat terserap melalui kulit termasuk mata. Kemudian yang ketiga, melalui mulut, yaitu dengan cara menelan atau menghirup bahan kimia yang jatuh ke dalam makanan, atau tangan. Apabila kimia ini masuk dalam tubuh, dia akan masuk ke peredaran darah dan mencari organ-organ. Efek dari bahan kimia ini beracun terhadap dapat terjadi pendek akut, jangka panjang itu kronis. Efek akut ketika setelah ada bahan kimia. Efeknya ini ada yang ringan seperti gatal di hidung atau tenggorokan, atau seperti keruh mata, pingsan karena menghirup asap beracun. Nah, kemudian gangguan kesehatan dari efek yang kronis ini timbul bertahun-tahun kemudian. Ya, biasanya oleh bahan lama dan biasanya ini permanen. Beberapa jenis ini yang kronis sekali
contohnya menyebabkan sepika. Jika orang menghirup pelarut tersebut waktu yang lama, maka akan mengakibatkan kerusakan pada hati. Nah, ini perubahan terhadap manusia. Itu kepala itu akan menyebabkan pusing, sakit kepala, dan jika terkena mata itu ya bisa gatal, berair, dan mata terasa lelah. Kemudian jika terkena hidung tenggorokan ini akan bersin-bersin, batuk, radang tenggorokan. Untuk kulit akan gatal, bercak, atau mungkin kanker kulit. Untuk alat reproduksi, jika untuk pria ini akan mengurangi jumlah sperma. Untuk wanita ini merusak siklus menstruasi, keguguran, bahkan merusak sel telur. Kemudian perut ini akan terjadi mual, muntah, sakit perut. Kemudian yang terakhir dada dan paru-paru. Ini biasanya akan terjadi asma, sesak nafas, batuk-batuk, dan juga kanker paru-paru. Selanjutnya yaitu yang kedua ada biologis. Ini misalnya bakteri dan patogen. Pengukuran, pemantauan, dan pengendalian faktor biologis harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor biologis. Jika hasil pengukuran faktor biologis melebihi standar, maka harus dilakukan pengendalian. Nah, semua potensi bahaya kecuali binatang berbisa atau berbuas dilakukan pengendalian dengan yang pertama, menghilangkan sumber bahaya faktor biologis dari tempat kerja. Yang kedua, mengganti bahan dan proses kerja yang menimbulkan sumber bahaya faktor biologis. Dan yang ketiga, mengisolasi atau membatasi padanan sumber bahaya faktor biologis. Kemudian yang keempat, menyediakan sistem yang mengatur atau membatasi padanan terhadap sumber bahaya faktor biologis. Dan yang keenam, menggunakan baju kerja yang sesuai. Yang ketujuh, menggunakan APD yang sesuai. Dan yang kedelapan, memasang rambu-rambu yang sesuai. Yang kesembilan, memberikan vaksinasi apabila memungkinkan. Dan yang kesepuluh, meningkatkan higienis perorangan. Dan yang ke-11, memberikan disinfektan dan menyediakan fasilitas sanitasi berupa air yang mengalir dan antiseptik. Kemudian yang kedua, pengendalian lainnya sesuai dengan tingkat risiko. Catatan, jika standar faktor biologi tercantum pada lampiran Permenaker nomor 5 tahun 2015.5. Di faktor ya udah. Yang ketiga, fisika. Misalnya kebisingan dan getaran. Nah, faktor fisika ini adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas pekerja yang bersifat fisika, diakibatkan oleh penggunaan mesin, peralatan, bahan, dan kondisi lingkungan, disertai tempat kerja yang dapat mengakibatkan gangguan dan PAK. Pengukuran dan pengendalian faktor fisika ini meliputi iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang radio atau gelombang mikro, sinar ultraviolet, radiasi medan magnet statis, tekanan udara, dan juga pencahayaan. Dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018 pasal 9 diatur mengenai standar iklim kerja dingin. Tekanan dingin adalah pengeluaran panas akibat pajanan terus-menerus terhadap dingin yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menghasilkan panas sehingga mengakibatkan hipotermia atau suhu tubuh di bawah 36 derajat Celcius. Nah, standar iklim kerja dingin ini tidak diatur dalam Permenaker nomor 13 tahun 2011. Standar iklim kerja dingin meliputi tabel standar di mana terdapat suhu dingin, kecepatan angin, suhu aktual yang dirasakan, dan tingkat bahaya. Standar iklim kerja dingin juga menjelaskan tentang istirahat yang harus diambil untuk shift kerja 4 jam. Catatan,
NAB faktor fisika tercantum pada lampiran Permenaker nomor 5 tahun 2018 pada poin pertama. Kemudian yang keempat ini psikologis, misalnya stres kerja. Nah, faktor psikologis ini mempengaruhi aktivitas pekerjaan yang diakibatkan oleh hubungan antar personal di tempat kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Pengukuran dan pengendalian faktor psikologis harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor psikologis. Potensi bahaya faktor psikologis meliputi yang pertama, ketidakjelasan atau ketaasaan peran. Yang kedua, konflik peran. Yang ketiga, beban kerja berlebih secara kualitatif. Kemudian yang keempat, beban kerja berlebih secara kuantitatif. Yang kelima, pengembangan karir. 6, tanggung jawab terhadap orang lain. Nah, faktor psikologis juga tidak ada dalam 3 peraturan sebelumnya. Pengukuran faktor psikologis di tempat kerja dilakukan menggunakan metode survei dengan 7 skala. Survei tersebut meliputi tujuan tugas dan untuk tuntutan pekerjaan, beban kerja, pengembangan karir, peran dalam pekerjaan, dan lain-lain. Nah, jika hasil pengukuran terdapat potensi bahaya faktor psikologis, maka harus dilakukan pengendalian sesuai standar. Pengendalian dilakukan setelah penilaian risiko dan didapatkan faktor yang berkontribusi. Nah, pengendalian ini melalui manajemen stres, yaitu dilakukan dengan yang pertama, melakukan pemilihan, penempatan, dan pendidikan pelatihan bagi pekerja. Dan yang kedua, mengadakan program kebugaran bagi pekerja. Yang ketiga, pengadaan program konseling. 4, pengadaan komunikasi organisasional secara memadai. Yang kelima, memberikan kebebasan bagi pekerja untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam, mengubah struktur organisasi, fungsi, atau dengan merancang kembali pekerjaan yang ada. Yang ketujuh, menggunakan sistem pemberian imbalan tertentu. Dan yang ke-8, pengendalian lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, standar faktor psikologis ini tercantum pada lampiran Permenaker nomor 5 tahun 2018 pada poin 7. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada. Baik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai manajemen penilaian risiko, di mana penilaian risiko ini adalah bagian dari tahap perencanaan dan implementasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan yang direkomendasikan oleh HSE dalam publikasinya itu HSG 65. Dan manajemen risiko itu sendiri adalah suatu upaya pengelolaan risiko secara komprehensif, terencana, dan sistematis guna untuk mencegah terjadinya kerugian atau kecelakaan kerja dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dengan melihat risiko dan dampak yang dapat ditimbulkan. Jadi secara tidak langsung, manajemen risiko juga memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk, tata kelola perusahaan, efisiensi operasi, dan lain-lain. Ini merupakan gambaran step dalam manajemen penilaian risiko, di mana pada step ini akan memberikan nasihat secara langsung mengenai menilai risiko dan mencatat temuan dan ditujukan untuk perusahaan yang kecil dan menengah di sektor jasa dan manufaktur. Sedangkan 5 langkah tersebut yaitu look for the hazard, yaitu untuk mencari bahayanya. Kemudian yang kedua, untuk memutuskan siapa sih yang mungkin dirugikan dan bagaimana caranya. Kemudian yang ketiga itu mengevaluasi resiko dan memutuskan apakah tindakan pencegahan yang ada itu apakah sudah memadai atau lebih harus dilakukan. Kemudian yang keempat, diperlukannya itu untuk catatan temuan yang penting. Kemudian yang kelima, meninjau penilaian dan merevisinya jika perlu. Kemudian dalam proses penilaian risiko itu terdapat pendekatan HSE untuk penilaian risiko.
yang akan digunakan untuk membahas proses penilaian risiko. Akan lebih mudah apabila membagi prosesnya menjadi 6 elemen, yaitu yang pertama adalah untuk mengidentifikasi bahaya, kedua, melihat dari orang yang beresiko, kemudian yang tiga, evaluasi tingkat resiko, kemudian pengendalian resiko, lalu ada catatan temuan penilaian resiko, ada pemantauan dan tinjauan, yang setiap elemen akan dibahas secara bergantian. Yang pertama yaitu identifikasi hazard atau identifikasi bahaya, yaitu adalah langkah penting pertama dalam penilaian resiko. Hanya bahaya yang signifikan yang dapat mengakibatkan bahaya serius bagi manusia yang harus diidentifikasi. Jadi bahaya sepele ini harus diabaikan lebih dahulu. Kemudian, tur ke area yang sedang dipertimbangkan oleh tim penilai risiko merupakan bagian penting dari identifikasi bahaya, sebagaimana adanya konsultasi dengan bagian tenaga kerja yang relevan. Kemudian tinjauan catatan kecelakaan, insiden dan kesehatan yang buruk juga akan membantu identifikasi. Sumber lain dari informasi termasuk infeksi keselamatan, survei dan audit laporan, kemudian laporan analisis pekerjaan atau tugas, buku pegangan produsen atau lembar data dan kode praktik yang disetujui, dan bentuk bimbingan yang lain. Sebenarnya banyak pertanyaan dalam pemeriksaan EMBOS yang melibatkan beberapa pemeriksaan umum bahaya yang ditemukan di sebagian besar tempat kerja. Sebenarnya ini penting agar kondisi yang tidak aman ini tidak digabungkan dengan bahaya selama identifikasi bahaya. Tidak aman kondisi harus diperbaiki secara cepat setelah pengamatan. Contoh kondisi yang tidak aman termasuk pelindung mesin yang terlewat. Mohon maaf Pak, masalah sinyal tadi. Mungkin akan saya lanjutkan mengenai proses penilaian risiko dalam hal identifikasi bahaya untuk pekerjaan rutin maupun non-rutin. Yang pertama itu melihat kondisi saat ini dan pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua ini membuat proses map atau tahapan sequence pekerjaan. Kemudian identifikasi bahaya, bila perlu diurai menjadi sub-sub aktivitasnya. Kemudian lokasi atau ruangan atau kondisi tempat kerja. Kemudian sumber daya yang akan dipergunakan. Lalu ada sumber tenaga yang ada, seperti aliran listrik, genset, dan sebagainya. Kemudian kapan pekerjaan itu akan dikerjakan. Kemudian 8 ada keterkaitan dengan kontraktor lain. Selanjutnya ada keterkaitan dengan masyarakat, tamu, pengunjung, dan para pengguna area kerja lain yang mungkin bisa celaka akibat aktivitas kita. Lalu ada kondisi lingkungan kerja. Sedangkan dari hal seperti ini akan menimbulkan suatu potensi bahaya yang mana itu dapat terjadi proses terjatuh, tertabrak, menabrak, kelebihan beban, ada tersayat, tergores, terhirup gas beracun, duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, dan tersengat aliran listrik. Kemudian dalam proses penilaian risiko itu terdapat person at risk, di mana dalam person at risk ini karyawan dan kontraktor yang bekerja penuh pada waktu di tempat kerja ini adalah kelompok yang paling berisiko dan perlu diperiksa apakah mereka kompeten untuk melakukan tugas khusus dari mereka. Namun mungkin ada yang lain juga kelompok yang menghabiskan waktu di dalam atau di sekitar tempat kerja, seperti pekerja muda, peserta pelatihan atau magang, kemudian ibu baru, dan calon ibu, pembersih, kontraktor, dan pekerja pemeliharaan, serta anggota masyarakat. Anggota kemauan publik juga termasuk pengunjung, pasien, pelajar, atau juga pelanggan orang yang lewat. Penilaian risiko juga harus mencakup tambahan apapun. Kontrol diperlukan karena kerentanan semua ini mungkin disebabkan oleh pengalaman atau kecacatan. Dan juga harus memberikan indikasi bahwa jumlah orang dari berbagai kelompok yang melakukan kontak dengan bahaya dan frekuensi kontak ini. Kemudian yang kedua ada evaluation of risk level, di mana selama sebagian besar penilaian risiko ini akan dicatat bahwa beberapa risiko yang ditimbulkan oleh bahaya telah terjadi, ditangani, atau dikendalikan. Jadi tujuan penilaian risiko ini untuk mengurangi risiko yang tersisa.
Sedangkan yang ini adalah disebut dengan resiko residual. Sedangkan tujuan penilaian resiko ini untuk mengurangi semua sisa resiko serendah mungkin. Di tempat kerja yang relatif kompleks, ini akan memakan waktu sehingga diperlukan sistem pemeringatan resiko yang mana semakin tinggi tingkat resikonya akan semakin cepat itu harus ditangani dan dikendalikan. Sedangkan untuk kebanyakan situasi, penilaian resiko kualitatif akan cukup sempurna. Selama penilaian resiko ini, keputusan dibuat apakah tingkat resiko itu tinggi, sedang, atau rendah dalam hal resiko seseorang itu terluka. Sedangkan penunjukan ini menentukan jadwal atau tindakan perbaikan yang harus diambil, sehingga kedepannya akan mengurangi resiko terjadi ke depannya. Aktivitas beresiko tinggi biasanya harus ditangani dalam beberapa hari, resiko menengah dalam beberapa minggu, dan resiko rendah dalam beberapa bulan, atau beberapa kasus tidak ada tindakan yang diperlukan. Biasanya, penilai resiko ini perlu menerima beberapa pelatihan tentang tingkat resiko penunjukan. Sedangkan penilaian resiko kuantitatif mencoba mengukur tingkat resiko dalam hal kemungkinan terjadinya insiden dan keparahan berikutnya. Sehingga semakin tinggi kemungkinannya dan tingkat keparahan, semakin tinggi pula resikonya. Merupakan proses penilaian resiko, di mana dalam proses penilaian risiko ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ini adanya kemungkinan atau probability, yang mana dalam tabel berikut ini untuk diibaratkan untuk nilai 1-2 ini adalah risiko yang rendah, 3-4 adalah risiko yang medium, dan 6-9 adalah risiko yang tinggi. Di mana untuk kemungkinan ini diibaratkan dengan nilai 1 sampai dengan 5, nilai 1 itu untuk kategori jarang, yang mana kejadian ini lebih 1 kali per tahun. Kemudian lebih dari 1 kali per tahun. Nilai kedua ini kadang-kadang kejadiannya itu tahunan. Kemudian nilai ketiga ini nilai sedang atau kejadiannya ini bulanan. Sedangkan nilai 4 mungkin atau kejadiannya mingguan. Kemudian nilai kelima ini hampir pasti kejadian 1 harian. Kemudian kedua adalah keparahan atau severity. Hal ini dimungkinkan untuk menerapkan metode tersebut untuk risiko organisasi atau risiko bahwa sistem manajemen untuk kesehatan dan keselamatan tidak akan memberikan dengan cara yang mana itu harus diharapkan atau dibutuhkan. Jadi risiko akan menambah tingkat aktivitas atau risiko pekerjaan. Secara sederhana, miskin pengawasan, suatu kegiatan akan meningkatkan tingkat keseluruhan risiko. Jadi keparahan apabila diibaratkan dengan nilai 1 sampai dengan 5, nilai 1 ini tidak ada risiko atau luka ringan atau sakit yang dapat diobati dengan pertolongan pertama. Tidak mempengaruhi kinerja pekerjaan atau berdampak hanya kepada personil pada aktivitas tersebut. Begitu pula kerusakan properti atau kerusakan material kurang dari 1 juta rupiah. Kemudian nilai kedua, yaitu luka ringan atau memerlukan perawatan P3K dan rawat jalan, atau mempengaruhi kinerja pekerjaan seperti pembatasan atau perlu beberapa hari untuk sembuh, atau berdampak hanya kepada personil pada aktivitas tersebut, kerusakan properti atau kerugian material antara 1 juta sampai dengan 10 juta rupiah. Kemudian nilai 3 itu luka berat yang berdampak terhadap kesehatan, yang juga mempengaruhi kinerja pekerjaan dalam jangka waktu panjang, dan diperlukan perawatan khusus di rumah sakit. Dan berdampak pada personil di departemen, dan termasuk pelanggaran undang-undang yang mengakibatkan kerugian material antara 10 hingga 50 juta. Kemudian nilai 4 ada kecelakaan fatal, tunggal, atau cacat total permanen akibat kecelakaan, atau penyakit akibat kerja seperti keracunan. Dan ini merupakan juga pelanggaran undang-undang dan termasuk kerugian material antara 50 hingga 100 juta. Kemudian nilai 5 itu kecelakaan fatal ganda atau cacat total permanen akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja atau berdampak pada personel di lingkungan industri dan di luar perusahaan yang mendapatkan kerugian materi lebih dari 100 juta rupiah. Ini merupakan jenis metode evaluasi resiko apapun yang digunakan. Jadi tingkat resiko hanya memungkinkan jadwal pengurangan resiko ke tingkat yang dapat diterima dan dapat ditoleransi untuk dirumuskan. Itu tugas hukum mensyaratkan bahwa semua resiko harus dikurangi menjadi sebagai serendah mungkin. Sedangkan
aturan suatu bahaya itu dikategorikan low, medium, atau high ini bergantung dari masing-masing instansi atau perusahaan dalam kesepakatan di awalnya. Kemudian ini proses penilaian risiko. Tadi adalah risiko merupakan kemungkinan dikali keparahan, sehingga hasil skor atau nilai pada penilaian risiko yang merupakan perkalian antara kemungkinan dengan keparahan atau bahaya didapat nilai antara 1 sampai dengan 25, dan hasilnya dapat dikategorikan sebagai berikut. Nilai 1 sampai dengan 4 risiko rendah, nilai 3 sampai dengan 6 risiko sedang, dan nilai 4 sampai dengan 12 risiko signifikan, nilai 10 sampai dengan 20 risiko tinggi, dan risiko sangat tinggi yaitu nilai 25. Selanjutnya ada risk control measures, yang mana tahap ini adalah pengendalian risiko. Di tempat kerja yang sudah mapan, beberapa pengendalian risiko akan terjadi berada di tempatnya. Sedangkan efektivitas pengendalian ini juga perlu dinilai sehingga perkiraan sisa risiko bisa dibuat. Sedangkan hierarki pengendalian risiko saat menilai kecukupan kontrol yang ada atau memperkenalkan kontrol baru. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan di Peraturan Kerja 99, Jadwal 1 menetapkan umum prinsip pencegahan diatur di Eropa Arahan Dewan. Sedangkan prinsip-prinsipnya ini, yang pertama itu adalah untuk menghindari resiko, kedua mengevaluasi resiko yang tidak dapat dihindari, dan ketiga memerangi resiko pada sumbernya. Lalu keempat ada menyesuaikan pekerjaan dengan individu, yang mana sebagai tentang desain tempat kerja, pilihan peralatan kerja, dan pilihan cara kerja, dan lain-lain. Kemudian 5 ada beradaptasi dengan kemajuan teknis, 6 mengganti yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya atau yang kurang bahaya, 7 mengembangkan kebijakan pencegahan keseluruhan yang koheren, lalu ke-8 memprioritaskan tindakan perlindungan kolektif, dan 9 memberikan instruksi yang tepat kepada karyawan. Ini merupakan prinsip-prinsip ini sebenarnya bukan hierarki, tetapi harus dipertimbangkan di samping hierarki pengendalian risiko yang biasa, yang mana terdapat suatu eliminasi, yang kedua pengganti, yang ketiga akan diadakan untuk mengubah metode atau pola kerja, yang keempat ada exposure waktu yang berkurang atau terbatas, 5 ada kontrol teknik, misalnya seperti isolasi dan ventilasi, lalu ada tata geraha yang baik, sistem kerja yang aman, pelatihan dan informasi, alat pelindungan diri, kesejahteraan, pemantauan dan pengawasan, kemudian ada review atau ulasan. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya prioritas kontrol risiko, di mana dalam prioritas kontrol risiko terbagi menjadi 3. Yang pertama itu yang menjadi prioritas adalah rekaman temuan penilaian risiko, di mana rekaman ini sangat berguna untuk menyimpan catatan tertulis tentang penilaian risiko meskipun jumlah karyawan di dalamnya ini kurang dari 5 organisasi. Sedangkan untuk penilaian menjadi cocok dan cukup, hanya bahaya yang signifikan dan kesimpulan yang perlu direkam. Jadi catatan tersebut juga harus mencakup rincian kelompok orang yang terkena, dampak bahaya, dan tindakan pengendalian yang ada serta tingkat keefektifannya. Lalu yang kedua ada pemantauan dan tinjauan. Seperti sebelumnya, jadi pengendalian risiko ini harus ditinjau secara berkala. Dan hal ini berlaku untuk penilaian risiko sebagai seluruh. Jadi review dan revisi ini diperlukan ketika kondisi berubah sebagai akibat dari pengenalan mesin baru, proses, atau bahaya. Jadi mungkin ada informasi baru tentang zat berbahaya atau peraturan baru. Bisa juga menjadi perubahan dalam angkatan kerja. Dan penilaian risiko ini perlu direvisi hanya jika perubahan signifikan telah terjadi sejak penilaian terakhir dilakukan. Dan kecelakaan atau insiden atau serangkaian kejadian di bawah umur yang memberikan alasan yang baik untuk meninjau penilaian risiko, ini juga dikenal sebagai penilaian risiko pasca kecelakaan. Kemudian yang ketiga ada analisis biaya dan manfaat. Dalam beberapa tahun terakhir, penilaian risiko telah disertai dengan analisis biaya manfaat yang terus mencoba untuk mengevaluasi biaya dan manfaat dari pengendalian dan pengurangan risiko. Biayanya bisa termasuk penanaman modal, pemeliharaan, dan pelatihan, dan juga menghasilkan keuntungan seperti pengurangan premi asuransi, produktivitas yang lebih tinggi, dan kualitas produk yang lebih baik. Jadi proses periode pembayaran kembali untuk sebagian besar proyek pengurangan risiko telah terbukti itu antara 2-5 tahun, 2 dan 5 tahun. Meskipun manfaat ini seringkali sulit untuk dihitung,
Namun analisis biaya manfaat ini memang membantu untuk membenarkan tingkat dari pengeluaran untuk proyek pengurangan risiko. Kemudian selanjutnya ada special case dalam risk assessment, di mana yang pertama ini adanya orang muda atau anak muda yang pekerja anak muda. Di mana penilaian risiko yang melibatkan kaum muda ini perlu pertimbangan kerentanan khusus orang muda di tempat kerja, yang mana pekerja muda ini jelas memiliki kurangnya pengalaman dan kesadaran akan risiko di tempat kerja, dan juga sebuah kecenderungan untuk tunduk pada tekanan teman sebaya dan kemauan untuk bekerja keras. Banyak pekerja muda yang akan menjadi trainee atau tidak dibayar pengalaman kerja. Orang muda juga belum sepenuhnya berkembang dan lebih rentan terhadap bahaya fisik, biologis, dan kimiawi daripada orang dewasa. Itu manajemen peraturan kesehatan dan keselamatan kerja mendefinisikan bahwa orang muda sebagai siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun dan menetapkan bahwa penilaian risiko khusus harus diselesaikan yang memperhitungkan ketidakdewasaan mereka dan pengalaman. Jadi tingkat risiko yang diidentifikasi dalam penilaian risiko akan menentukan apakah pemberi kerja harus membatasi pekerjaan orang yang mereka pekerjakan. Kecuali dalam keadaan khusus, orang muda ini tidak boleh disibukkan pekerjaan yang pertama, yaitu pekerjaan yang berada di luar kapasitas fisik atau psikologis mereka. Kemudian yang kedua itu memaparkan zat yang secara kronis berbahaya bagi kesehatan manusia, misalnya zat beracun atau karsinogenik, atau efek yang kemungkinan besar diturunkan secara genetik atau cenderung membahayakan bayi yang belum lahir. Dan yang kedua itu ada ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui sesuai peraturan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja 99, jika jenis pekerjaan apapun bisa menghadirkan risiko tertentu untuk ibu hamil atau menyusui, maka penilaian risiko ini harus dilakukan termasuk penilaian risiko tersebut. Jadi haruskah risiko ini terjadi atau terhindarkan? Kemudian alternatif bagi ibu hamil atau menyusui itu yaitu adalah untuk ditawari pekerjaan lain atau diskors bekerja dengan gaji penuh. Wanita tersebut harus memberitahu majikan dan memberitahu bahwa dia hamil atau telah melahirkan dalam 6 bulan sebelumnya dan atau sedang menyusui. Merupakan gambaran ibu hamil yang sedang bekerja, di mana faktor khas yang mungkin mempengaruhi wanita itu adalah penanganan manual, kemudian agen kimia atau biologi, kemudian adanya radiasi penyon, kemudian perokok pasif, kemudian kurangnya fasilitas kamar kecil, kemudian variasi suhu, lalu ada masalah ergonomis yang berkaitan dengan berdiri yang lama, duduk atau kebutuhan akan gerakan tubuh yang canggung, kemudian juga ada masalah yang terkait dengan penggunaan dan pemakaian alat pelindung diri, bekerja dengan jam kerja yang berlebihan, dan stres, serta kekerasan terhadap staf. Kemudian yang selanjutnya ada pekerja disabilitas. Organisasi telah didorong selama bertahun-tahun untuk mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas, yang mana untuk memastikan bahwa mereka ini menyediakan akses yang sesuai untuk orang-orang penyandang disabilitas. Dan dari sudut pandang kesehatan dan keselamatan, pekerja penyandang disabilitas ini itu harus dilindungi oleh penilaian risiko khusus, sehingga kontrol yang tepat tersedia untuk melindunginya. Seperti misalnya, karyawan dengan masalah pendengaran akan membutuhkan untuk diperingatkan ketika alarm kebakaran berbunyi, atau truk forklift pendekatan. Sinyal getar khusus atau lampu berkedip mungkin digunakan. Jadi demikian pula pekerja di kursi roda akan membutuhkan yang jelas rute mana sih yang ramah kursi roda ke pintu keluar kebakaran dan selanjutnya ke titik perakitan. Dan sistem kerja yang aman dan fasilitas kesejahteraan itu harus cocok juga untuk semua pekerja dengan disabilitas. Yang mana bagian 3 dari Undang-Undang Diskriminasi Disabilitas berlaku pada 1 Oktober 2004, yang mana tugas baru berlaku untuk layanan penyedia tempat fitur fisik, membuat akses ke mereka layanan yang tidak mungkin atau tidak masuk akal bagi penyandang disabilitas, dan undang-undang tersebut mensyaratkan kesempatan yang sama untuk pekerjaan dan akses ke tempat kerja untuk diperluas ke semua penyandang cacat. Ini merupakan gambaran dari pekerja disabilitas yang mana sedang melakukan menggerinda kayu seperti ini.
Kemudian yang selanjutnya ada pekerja mandiri. Pekerja mandiri adalah orang yang bekerja sendiri, seperti di bengkel kecil, area terpencil di lokasi yang besar, pekerja sosial, staf penjualan, atau staf pemeliharaan keliling, seharusnya tidak beresiko lebih dibandingkan karyawan lain. Penting untuk mempertimbangkan apakah risiko pekerjaan ini dapat dikontrol dengan baik oleh satu orang atau tidak. Dan pertimbangan lain dalam penilaian risiko ini termasuk yang pertama itu apakah tempat kerja tertentu menghadirkan risiko khusus seseorang apabila dia bekerja secara sendiri. Kemudian yang kedua, apakah ada jalan keluar dan keluar yang aman dari tempat kerja. Lalu, dapatkah semua peralatan dan bahan ditangani dengan aman oleh satu orang. Kemudian, apakah kekerasan dari orang lain itu beresiko, dan akankah wanita dan orang muda secara khusus menghadapi resiko. Lalu, apakah pekerja secara medis sehat dan cocok untuk bekerja sendirian, dan apakah pelatihan dan pengawasan khusus diperlukan. Lalu, memiliki akses pekerja ke pertolongan pertama. Ini merupakan gambaran dari pekerjaan mandiri atau bekerja secara sendiri. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dilanjutkan masih mungkin. Baik. Untuk presentasi kami ada sekitar 41 slide sih, Pak. Setelah ini ada jam. Sebentar. Yang lain juga ada nggak? Tapi mungkin ruangnya ya yang jadi masalah ya. Oh iya. Iya, Ya, tapi sebentar, Pak. Enggak ya?